Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja sebelum ke warid, ini sudah pelajaran lama, jadi ngerti-ngerti isin aku mak, isin kok kebian rasa iso. Tapi ini perlu saya florkan kepada jenengan. Sebetulnya masalah zikir, jar, tir itu sudah penggane jawareh. Nah sekarang yang ketiga Sirul Asror, ada 3 pintu. Yang pertama adalah su'a atau su'ar basiroh, yang kedua ainul basiroh, yang ketiga hakul basiroh, yang terakhir fana'u zikri. Yang kami laksanakan ini sudah banyak dan sangat jelas sekali dari ayat Al-Quran, mungkin makalah-makalah di penanggalan itu Pak Ayah, banyak sekali. Nah yang kami laksanakan pada waktu pintu pertama su'a, yang berperan adalah semata-mata hanya Allah. Kemudian yang kedua nih yang sebenarnya menurut pelajar ojo ngomong angel, terus saja, karena prosesnya ilmu, amal, dan istiqomah. Lah pernah saya juga mendengar di YouTube ini bagaimana yai yang dinamakan asnya ainul basir. Apa as itu? Ya kliknya itu loh. Kliknya itu koyo-koyo gak teko-teko. Wis bolak-balik, yang mata, yang telinga, yang hidup di dalam maupun di luar kita ada Allahnya di situ, tapi belum sambung. Nah itu ciri-ciri atau trik-trik bagaimana yang sekiranya untuk bisanya segera ke melihat dan mengetahui itu. Nanti kalau sudah ke yang ain kan otomatis yang ke hakul basiro. Iya, aku tahu di sana ini ke Pak Suroto. Lakonono. Makanya termasuk di sini ya uzlah, kemarin saya sudah nulis, mau saya kirim belum jadi tuh. Uzlah itu apakah harus keluar dari rumah? Masalahnya si Wasuroto kalau di omah gak iso Pak, kong kakong nyeluk itu culai putune. Lah itu ini saja yang kliknya ainul basir, hakul basiro, apalagi ke fana. Jadi merasa pirang-pirang tahun, kadang-kadang yang sudah 5 tahun 10 tahun urung iso. Bagaimana Pak prakteknya Sirul Asror, yang terutama yang ainul basiro itu masih belum menyatakan. Itu saja yang menjadi unek-unek saya. Apa pancen dia kurang uzlah, kurang riadah wal adkar, kurang jada wa jadal. Saya akui diri saya memang belum bisa usul maupun dikematur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dimaksud wusul pada Allah, itu kliknya gimana. Ini berbagai macam para kekasih Allah olehnya klik tentang waktu. Kalau sikon sih tidak memandang waktu, durasi ini yang kumaksud beda-beda. Kalau masalah sikon dimanapun bisa terjadi. Ada klik itu sakedepe netro, ada klik itu tidak sakedepe netro, masih butuh durasi waktu lama. Kalau sejarah Rasulullah Mi'raj itu kan satu malam. Tapi mengapa
saya memakai sistem 40 hari 40 malam. Itu mengikuti perjalanan Nabi Musa. Ketika saat dia dipanggil Allah untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat selama 40 hari 40 malam. Mengapa tidak saya kasih jeda waktu seperti Rasulullah? Hanya 1 malam, keberatan. Berat, Pak. Berat sekali. Makanya durasinya saya undur 40 hari 40 malam. Di hari keberapakah kliknya itu urusan Allah. Karena biqadril imkan. Saya berpedoman di dalam surat Al-Baqarah itu 256, la ikraha fiddin. Enggak maksa. Sebab jenengan itu juga sama. Kadang masih banyak utang. Ya, banyak urusan. Macam-macam. Makanya saya olor 40 hari 40 malam di situ. Lah, kliknya itu bagaimana? Sambungnya rasa terhadap hidup. Tetemunya wajah ruh iman ini pada Allah itu yang bagaimana? Yang tadi disebut ainul basirah. Gini tandanya. Sing penting itu jenengan lakukan su'aul basirah. Fungsi su'aul basirah asa. Tapi kalau tandanya untuk ainul basirah kliknya gini. Ruhaniyah Anda, hati Anda itu dengan sendirinya sudah dibebaskan Allah dari ingat selain Allah. Ini kalau ngomong tanda lo ya. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan tumindak apapun niki mengke sak kedapine trowak. Ketika Anda tumindak melakukan apapun, secara otomatis hati jenengan itu sudah tidak ada iman kalau jenengan yang melakukan. Entah itu berapa detik, Pak ya. Durasi ketika ada di situ jenengan ini berapa detik, berapa menit, itu urusan Allah, itu wilayah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis ruhaniyah jenengan itu sudah lalai terhadap selain laisa kamislihi, nggak ada sudah, bahkan diri Anda. Cuman berapa detik, berapa menit, berapa jam, itu otomatis. Tanda lagi tatmainul qulub. Hati jenengan itu nggak ada protes. Hati jenengan nggak ada ganjelan, alias hati jenengan ini ruhan yang jenengan terima itu damai, anteng, jenjem. Apapun itu persoalan yang muncul pada diri Anda ataupun di luar diri Anda. Kalau tip bagaimana caranya itu klik ya toh, asah su'aul basirah. Urusan bertemu Allah itu urusannya Allah. Al-Ankabut ayat 5. Wes ini Allah janji, Allah berjanji kalau pasti jenengan ini akan bertemu dalam waktu yang ditentukan Allah. Hal ini bisa terjadi ketika jenengan beraktivitas secara jasmani. Hal ini juga bisa terjadi ketika jasmani jenengan tidak beraktivitas, alias yang kalau maksud kholwat secara khusus.
Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita ingin bertemu, itu Allah sudah tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Udah tahu. Udah cukup kita hanya mengasah. Urusan bertemu nanti pasti akan bertemu. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Itu pasti terjadi. Kalau tip bagaimana bisa klik antara rasa dengan hidup, hanya satu, asahlah su'aul basirah. Kalau tanda dikatakan klik, itu entah kliknya itu hanya 1 menit atau 5 detik. Lamanya klik itu maksudnya Pak, lamanya makrifat itu loh, lamanya maksud kula. Itu urusan Allah. Yang jelas tandanya kita betul-betul di ainul basirah adalah dalam diri jenengan sudah tidak mengakui adanya makhluk. Kita pasti dilalaikan hati dari selain Allah. Itu pasti Pak. Ini kalau kita lihat dari satu sisi, orang ini seperti ngelamun. Seperti orang ini apa ya? Ya ngelamun namanya, ngelamun. Padahal dia tidak. Nah, posisi yang seperti ini bisa terjadi akal sampean iku sambung dengan urusan-urusan makhluk, bisa jadi tidak sambung. Yang jelas ruhaniyah sampean iki hanya sambung pada Sang Kholik saja. Ini dikatakan sambung pada Sang Kholik saja, bukan berarti ada 2 roh dengan Allah. Enggak loh Pak ya, enggak, tidak. Sehingga mengapa dikatakan hakul basirah, menyatakan ana, yang dimaksud menyatakan itu ana, akunya Allah, aku diri, hamba makhluk, apakah itu jiwa, nafsu, apakah ruh atau yang lainnya, itu sudah tidak berlaku kembali, sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah innani anallah la ilaha illa ana. Pertanyaan saya, durasinya berapa menit, berapa detik, berapa jam? Itu urusan Gusti Allah. Wis pertama. Kedua, apakah kita uzlah itu harus tinggalkan rumah? Nah ini ketepatan ini mau 1 Muharram Pak ya, tanggal 19 Juli ya. Berarti malam 19 Juli itu sudah 1 Muharram miturut hitungan Komariah. Berarti 18, tanggal 18 Juli habis maghrib itu sudah masuk 1 Muharram. Di dalam bulan Muharram ini penuh sejarah, peperangan atau kejadian-kejadian yang semuanya itu dimenangkan oleh hamba Allah. Makanya tolong dalam sasi Muharram 1 sampai 10
panjenengan iki mau estu yang belum bertemu Allah, klik tadi lo, sambung, gunakan 10 hari itu 1 sampai 10, 1 Muharram sampai 10 Muharram. Artinya apa, Pak? Jikalau jenengan mampu tinggalkan baik secara batin dan dohir terkait al-aghyar, monggo. Dan itu tidak harus tinggalkan rumah. Bisa panjenengan lakukan di dalam rumah tanpa komunikasi terhadap makhluk. Monggo. Hukus nanti gak enak ada undangan tahlil teko tonggo, ya gini ning pondok kono wis. Dadi cek gak roh. Monggo. Sampeyan gak usah mikir apa kebutuhane, wis ning pondok. Gus gak enak ana kono iku campur wong akeh. Campur secara jasmani, sesuk tak warak aja omong-omongan. Jika terpengaruh, gak oleh nggo HP Gus, enggak. Di off kan HP-nya. Jikalau terpaksa membawa, jangan sampai bisa mempengaruhi ruhaniahmu berpikir. Apa di situ? Asahlah su'aul basiro. Hanya itu. Terserah panjenengan. Sirning omah, monggo. Bila mana terpaksa nggak ada tempat untuk aman, monggo ning pondok. Ora usah mikir aku kok mangan apa. Wih urusan arek pondok wis. Gak usah sampean pikir. Jenengan duduk manis ngelenggahno ati nang Gusti Allah. Jenengan yang PNS ya gak mungkin lah Pak, nggak bisa. Ya wis gini aja, PNS sampean iki kan siang kerja, dikurangi bicara dengan manusia, teman kurangi. Babalah diwastani, diarani, dituduh jenengan iki wis berubah. Sementara tok ae nggih. Coba di situ. Monggo. Jadi Pak, khalwat untuk uzlah adalah menyepikan ruhaniyah dari nurullah. Ngaten nggih? Nyepikan ruhaniyah dari selain Allah yang kusebut nurullah. Nurullah itu cahayane Allah, yaitu dunia dan seisinya. Wis tah dipewenakni Allah. Iku bentuk Allah sayang Pak. Wa minhum man hadanallah. Ada satu golongan yang ketika saat Rasulullah memerintahkan terhadap umatnya menyerukan dengan bil huda wa dinil haq, dia menerima hidayah Allah ini. Tapi mayoritas kebanyakan wa minhum man haqqat, bersikukuh mengikuti ajaan hawa nafsu. Di situ Pak. Nggih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semboro, Pondok Jaya Bapak Gus.
Ini masalah sholat. Masalah sholat, saya itu bermakmum kepada seorang syariat. Ahli hijab. Imannya seorang syariat. Nggih, ahli hijab menawis. Iya. Nah, setelah imam itu takbir, saya mengikuti takbir juga. Setelah imam itu membaca Al-Fatihah, hati saya kok tidak pas dan goyah. Pertanyaan saya, apakah saya lanjut atau berhenti? Kalau berhenti, apa nggak dilaknat oleh Allah? Demikian Gus, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholatnya ahli suhud berimam terhadap ahli hijab, ngoten mawon nggih, lebih nyantai. Ketika saat ahli hijab menjadi imam, terus jenengan menjadi makmum, terus Fatihahnya itu kok ya sanjai, ya bu sanjai ke, pokoknya sampean gak pas lah gitu toh. Apakah harus kuteruskan? Genten Pak. Jangan memandang apa yang muncul pada imam itu dari imam. Golongan ahli syuhud walaupun bermakmum terhadap ahli hijab yang menjadi imam, ahli syuhud ya, itu sudah tidak sibuk apa munculnya dari imam itu dari makhluk apapun. Justru jenengan sibuk munculnya itu dari Allah. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jadi mboten usah dibatalkan. Cukup hati sampeyan ngeklikkan, menyambungkan iman rasa dalam diri jenengan pada hidup terhadap ahli hijab. Saged diterapi, saged diterima. Sebab gini Pak, semua apapun yang terjadi itu betul-betul dari Allah Al-Haq. Sahnya itu berlaku hukum bagi ahli zuhud saja, sehingga sudah tidak ada bedanya. Jenengan sudah tidak lagi melihat munculnya itu dari makhluk, tapi munculnya dari Allah. Jadi menurut saya nggak usah dibatalkan, lanjut saja. Berarti kita berimam pada siapa? Allah. Niki lho Pak sing kula maksud, perkara peteng itu ojo dilokno sik lah. Peteng itu menjadi indah ngoten. Kita tidak akan disebut sebagai orang kaya manakala tidak ada orang miskin. Berarti ini saling menguntungkan. Laksana seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak, menurut saya gak usah sampai batalkan, langsung hati sampai ikut menemukan iman dalam hati sampai, rasa itu terhadap hidup di situ. Yang berperan Allah, bukan makhluk. Tapi Pak nyun sewu, proses kita kalau sudah cinta terhadap dinul haq Rasulullah, ajaran itu awal-awal kita ada di muraqabah ya, itu ketika saat kita mendengarkan tausiah yang bersifatkan kulit saja mesti ngene, ora ini isi ini buat lagi itu nggih.
Lah niku proses, nggak apa-apa. Nanti jenengan kalau sudah diletakkan Allah di dalam musyahadah, jam sampai beda nanti. Piyeke sudah nggak ada. Dibuka di dalam surah Al-Hijr 94 sampai 99. Ini langsung Rasulullah sempat dadana sempit Pak, melihat umatnya banyak yang menolak ajaran Rasulullah, menentang, sempit. 94 sampai 99 itu terakhir Pak ya. Beliau sampaikan dengan terang-terangan Pak, estu di tengah umum, baik yang menerima ataupun yang tidak menerima. Ketika Rasulullah menyampaikan di situ, ternyata banyak di antara kaum kafir Quraisy itu menolak, bahkan mencaci Rasulullah, sampai beliau dadanya sempit. Maksud dadanya sempit gini kuau lho Pak, bisa diartikan sumpek, kasihan gara-gara dihujat. Akhirnya Allah mengingatkan, fasabbih, bersihkan, wasabbih bismi rabbika, sucikan. Artinya sucikan gini Pak, umpama di situ dikatakan dengan bahasa terang-terangan, Muhammad sing gawe nolak iki yo aku, sing gawe umatmu menerima mengikuti ajaranmu yo aku. Sehingga ada ayat lain, jikalau Allah menyesatkan hambanya, satu hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menolong atau memberikan petunjuk. Manakala Allah memberikan petunjuk pada si satu hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun manusia atau makhluk yang bisa menyesatkan. Akhirnya apa Pak? Akhirnya sempitnya dada mau, oh iya kembali lagi. Tadi kita kan iman, oh bacaannya salah, tekokai. Akhirnya ragu, makhluk ilangan nggih. Akhirnya wis kalau imam yang genahai udah Pak, itu memang gak salah jenengan karena proses. Nanti suatu saat sampai menemukan apapun sudah tidak itu, karena dada jenengan sudah dijembar ke Allah. Sampai kapan? Fa'bud, surat yang terakhir 99, sampai mati. Istilah kita berkholwat, istilah kita berzikir sampai mati. Makanya ada pertanyaan, sampai kapan saya berkholwat ini? Al-yakin, sampai mati. Berarti kita makrifat Allah itu ning dunya batasi sampai mati. Bukan berarti setelah mati terus gak makrifat, enggak. Beda. Orang yang qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah dengan mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Sungguh sengsara orang yang mendustakan untuk bertemu pada Allah. Berarti kebalikan ayat ini, mafhum mukhalafahnya atau arti kebalikannya, sungguh bahagia orang yang tidak mendustakan pertemuan terhadap Allah. Berarti dia ada kemauan bertemu Allah. Nggih, tolong Pak, wis gak usah jenengan batalkan, lanjut aja. Satu sisi kita latih ruhaniyah kita, klikkan pada hidup, pada di situ, pada Allah di situ. Ngoten Pak nggih? Ngoten. Nggih. Ada lagi.